Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Danik Mulyasari, Kepala SDIT Irsyadul Ibad 2 Pandeglang yang beralamat di Simpang 3 Tarogong, Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Akan berbagi praktik baik yang telah saya laksanakan di sekolah saya berkaitan dengan pengembangan komunitas belajar yang dilakukan oleh Dewan Guru dengan judul Solusi Kebutuhan Guru Pembelajar melalui Pendekatan Aksioma Komunitas Belajar. Sudah selesai ngajar ya? Sudah. Bu, saya masih bingung nih. Kenapa? Ini terkait untuk pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdekanya. Iya betul, aku juga masih ragu. Jangan-jangan apa yang udah kita lakukan di kelas masih kurang tepat ya? Bagaimana kalau kita coba bertanya, Bu Maris kan sudah pernah ikut TKP. Nah, barangkali kita nanti bisa dapat pencerahan dari Bu Maris. Bagaimana kira-kira? Boleh tuh? Yuk kita ke Bu Maris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu Maris, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Bagaimana ya solusinya supaya tidak ragu-ragu dan khawatir lagi ketika sudah melakukan pembelajaran di kelas? Oh, begitu. Kebetulan hari ini kita ada jadwal rapat rutin tuh. Gimana kalau nanti kita bahas bersama saat rapat nanti ya? Gimana? Boleh, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, masuk. Bagaimana Bu Maris? Ada yang mau disampaikan? Jadi begini Bu, tadi dari beberapa teman-teman menyampaikan kekhawatirannya tentang apa yang sudah dilakukannya di kelas. Khawatirnya mereka merasa belum sesuai penerapannya dengan kurikulum merdeka. Iya, saya sendiri sih juga merasa begitu. Sepertinya dari beberapa kali saya mengamati pelaksanaan pembelajaran di kelas, masih terlihat adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan hakikat dari kurikulum merdeka itu sendiri. Sebenarnya saya juga sudah ada beberapa alternatif nih Bu Maris terkait dengan hal itu. Sore ini kan insya Allah kita ada rapat rutin ya. Insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman juga terkait dengan strategi apa yang akan kita ambil untuk menjawab permasalahan yang kita hadapi. Tetapi saat pelaksanaan program pendekatan, di perjalanannya kami menemukan beberapa tantangan yang terjadi. Beberapa guru terlihat masih sering datang terlambat dalam komunitas belajar. Kesadaran guru untuk mandiri mengakses platform Merdeka Mengajar masih rendah. Beberapa guru masih lebih asyik dengan aktivitas sosmednya. Beberapa juga lebih senang menunggu waktu promo di akun marketplace-nya. Seperti apa langkah dan strategi pelaksanaan pendekatan aksioma yang telah saya lakukan? Mari kita lihat di video berikut ini. Langkah yang pertama adalah akomodir kebutuhan guru. Oke, baik Bapak Ibu Guru, kita akan mencoba untuk mengumpulkan semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pembelajaran di kelas terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Dari sebelah sini, untuk persiapan pembuatan asesmen nih Bu, juga termasuk penyusunan nanti di rapot ya, itu bagaimana ya? dari kelas 1, ada lagi dari yang kelas yang lain? Ini Bu, terkadang kita untuk pembuatan modul ajar kita mengalami beberapa kendala, mentok saat mencari inspirasi. Kalau untuk akses ke PMM-nya sendiri, bagaimana Bapak Ibu? Sudah sering diakses belum PMM-nya? Kita masih jarang-jarang membuka PMM-nya. Oke, sepertinya saya sudah mendapatkan nih poin-poin dari permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya. Untuk solusinya, kita nanti akan membuat komunitas belajar untuk para guru-guru yang ada di sekolah kita. Dengan komunitas belajar itu, nanti Bapak Ibu guru semuanya bisa saling sharing, berdiskusi, sehingga teman-teman yang sudah lebih paham nanti bisa berbagi ke yang lainnya. Termasuk kalau nanti Bapak Ibu guru memiliki permasalahan di kelas, kita bisa selesaikan bareng-bareng di komunitas belajar kita. Bagaimana? Siap Bapak Ibu semua? Siap! Oke, terima kasih. Langkah yang kedua adalah kesepakatan dan jadwal rutin. Berdasarkan
forum rapat rutin 2 pekanan, maka kami mendapatkan kesepakatan bersama terkait dengan program yang akan dilakukan di komunitas belajar, juga jadwal pelaksanaannya seminggu sekali, setiap hari Selasa. Tahap berikutnya, sharing antar anggota. Guru-guru dapat saling bertukar pendapat, menuangkan ide dan gagasan, serta saling mengkonfirmasi pemahaman masing-masing atau juga dalam perencanaan pembelajaran. Teman-teman, bagaimana hasil evaluasi dari tujuan pembelajaran yang ketiga kemarin di mata pelajaran Bahasa Indonesia? Alhamdulillah sih Bu, kalau untuk di kelas Umar cukup efektif dengan metode games. Iya, alhamdulillah ya, di kelas Abu juga sama, anak-anaknya sangat antusias. Sekarang kita ini lagi yuk bahas di TP keempat supaya nanti pembelajarannya lebih maksimal lagi. Langkah yang keempat adalah invite narasumber. Saya memfasilitasi guru-guru untuk dapat bertemu langsung dengan para pakar di bidangnya untuk menguatkan pemahaman tentang kurikulum merdeka, baik itu mengenai pembelajaran terdiferensiasi, digitalisasi dalam pembelajaran, maupun juga penguatan dalam program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahap selanjutnya adalah optimalisasi platform Merdeka Baik Mengajar. Bapak Ibu, sekarang kita buka PMM-nya ya di HP atau di laptopnya masing-masing menggunakan akun Belajar ID. Nah, ketika kita buka PMM, silakan menuju ke pelatihan mandiri dan kita buka topik asesmen SD paket A. Wah, benar. Mana ada kendala nggak ini PMM-nya? Ini Bu sudah menyelesaikan asesmen S4 dan F. Oke. Langkah berikutnya adalah membagi praktik baik. Sila yang pertama, menganut agama. Sila yang kedua, salinglah menolong. Sila yang ketiga, cinta tanah air. Sila yang keempat, itu musyawarah. Sila yang kelima, bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, marilah amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan di tahap yang terakhir, kami juga melakukan aktifkan komunitas belajar yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Oleh Bapak Ibu, sekiranya akan melaksanakan kegiatan di Pekan PTS di 3 bulan pertama, maka nanti bisa melaksanakan kegiatan asesmen sumatif materi yang memang sedang akan diujikan di bulan tersebut. Hasil dari pengembangan komunitas belajar melalui pendekatan aksioma adalah guru-guru memiliki pemahaman yang sama dan terkonfirmasi kebenarannya terkait pengimplementasian kurikulum merdeka di kelas maupun penggunaan teknologi saat pembelajaran. Sehingga hal ini memberikan dampak positif pada kualitas pembelajaran di kelas, juga hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir pelaksanaan komunitas belajar. Juga meningkatnya minat siswa yang bersekolah di SD IT Irsyadul Ibad 2 Pandeglang dalam 3 tahun terakhir, yang semula kelas baru hanya terdiri dari 1 rombongan belajar, saat ini telah meningkat menjadi 2 rombongan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaya Ningsi, guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SDIT Irsyadul Ibad 2 Pandeglang. Dengan adanya komunitas belajar di SDIT Irsyadul Ibad 2 Pandeglang, saya pribadi merasa sangat terbantu karena di dalam komunitas belajar kita bisa mendiskusikan hal-hal yang belum kita pahami dengan rekan kita. Selain itu, kita juga bisa bertukar ide pikiran terkait metode, asesmen, pengajaran yang akan kita ajarkan, dan hal-hal lainnya terkait proses pengajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Fitri, guru kelas 4 di SDIT Irsyadul Ibad 2 Pandeglang. Saya merasa sangat senang dengan adanya komunitas belajar yang ada di sekolah saya. Karena dengan komunitas belajar tersebut, saya mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya adalah saya mendapatkan banyak referensi untuk kegiatan pembelajaran saya di kelas. Baik itu kegiatan pembelajaran menyenangkan, atau juga asesmen, atau metode dan strategi lainnya. Selain itu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi di kelas karena adanya diskusi di antara kami. Dan dengan adanya komunitas belajar, semakin meningkatnya wawasan saya terkait kurikulum merdeka. Pokoknya sekolah di sini menyenangkan. Bersama, kita ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi bersama. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.